Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sultani liyadihi burhanu al-mabsutu fil wujud karamuhu wal ihsanu. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa diryabil akhir wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athyar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa iqbalih. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, para sesepuh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para panitia yang hadir di tempat, jamaah majelis yang hadir di tempat. Semoga Allah Ta'ala sehatkan kita semua, Allah panjangkan umur kita semua, Allah mudahkan segala urusan kita semua. Amin ya Rabbal. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap keluarga besar sahibul hajat Haji Rais. Semoga Allah Ta'ala sehatkan semuanya, Allah kabulkan segala hajat keinginannya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dimana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat taubah, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat menjadi umat baginda Maulana Muhammad. Dan tak lupa pula kita sampaikan kecintaan kita, mahabbah kita, salam kita kepada sosok manusia yang paling mulia, yang paling agung, yang tidak ada tandingan kemuliaannya, yang mengajarkan kita, yang menjadi suri tauladan bagi kita, uswatun hasanah bagi kita, baginda Maulana Muhammad. Sedikit yang ingin saya sampaikan karena sudah jam 2 malam. Alhamdulillah, ini memperingati apa? Maulid. Alhamdulillah, kita masuk kepada bulan yang paling mulia, bulan yang paling utama, bulan yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah dikatakan, laqad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian. Sama antara Rasulullah sama kita, sama-sama manusia. Bedanya Nabi Muhammad dalam kitab Simtudur dijelaskan, basyarul lakal basyar, berbeda dari manusia yang lainnya. Azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat pengorbanannya, sungguh berat pengorbanannya. Nabi Muhammad berperang, Nabi Muhammad berperang untuk siapa? Nabi Muhammad berperang untuk kalian umatnya yang tak pernah duduk bersamanya. Untuk apa Nabi Muhammad berperang? Untuk kalian umat-umat Nabi Muhammad yang tak pernah langsung mendengar perkataannya. Nabi Muhammad berjuang ngapain? Agar Islam sampai ke kalian, agar tauhid sampai ke kita semua, agar akhlak sampai ke kita semua, agar akhlak sampai ke kita semua. Itu tujuan Rasulullah SAW. Harisun alaikum, beliau menjaga kalian. Menjaga apa? Akhlak kalian, tauhid kalian, salat kalian, Al-Quran kalian, agar tidak melenceng dari jalan Allah. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman beliau sangat mencintainya. Rasulullah sangat mencintainya. Kalian adalah orang-orang yang beriman. Sebelum kalian mencintai Rasulullah, Rasulullah sudah terlebih dahulu mencintai kalian. Dalam kitab sirah itu diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat. Saat duduk bersama para sahabat, Nabi Muhammad meneteskan air mata. Lalu Sayyidina Abu Bakar memberanikan pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Apa jawab Rasulullah? Aku merindukan golongan yang mulia, aku merindukan golongan yang soleh. Siapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar melanjutkan pertanyaan, apakah para malaikat ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bagaimana malaikat tidak mulia? Sedangkan malaikat tak pernah memiliki dosa, tak pernah menjalankan maksiat, diciptakan tanpa memiliki nafsu. Lalu siapa ya Rasulullah? Apakah para nabi-nabi terdahulu ya Rasulullah? Bagaimana nabi terdahulu tidak mulia? Sedangkan nabi-nabi terdahulu Allah berikan wahyu kepadanya untuk disampaikan ke setiap umatnya. Lalu siapa ya Rasulullah? Siapa golongan yang engkau rindukan? Sampai-sampai air matamu yang mulia menetes.
Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Apakah kami para sahabatmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bagaimana kalian para sahabatku tidak mulia, sedangkan ada aku di tengah-tengah kalian? Lalu siapa ya Rasulullah? Siapa golongan yang engkau rindukan? Siapa golongan mulia ini yang engkau rindukan sampai-sampai air matamu menetes? Jawab Rasulullah dengan suara tangisan. Rasulullah menjawab, golongan yang mulia ini, golongan yang aku rindukan ini adalah mereka yang tak pernah memandangku akan tetapi mencintaiku. Mereka tak pernah duduk bersamaku akan tetapi mendirikan sunnah-sunnahku. Tak pernah langsung mendengar perkataanku akan tetapi bersalawat kepadaku. Siapa ya Rasulullah? Ummati, kata Rasulullah, umatku yang ada di akhir zaman. Mereka tak pernah memandangku akan tetapi mencintaiku. Tak pernah duduk bersamaku akan tetapi bersalawat kepadaku. Tak pernah langsung mendengar perkataanku akan tetapi mendirikan sunnah-sunnahku. Mereka adalah golongan-golongan yang mulia yang aku rindukan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sungguh mulia kelahiran Nabi Muhammad. Kita orang ini sudah telat merayakan maulid. Kita orang sudah telat. Siapa yang paling pertama merayakan maulid? Siapa yang paling pertama merayakan maulid? Allah. Bagaimana cara Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad? Kita semua tahu Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tahun 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena sebab pada saatnya lahir Rasulullah, Raja Habasyah yang dipimpin oleh Raja Abraha bersama kaum gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Allah kirimkan burung ababil yang dimana burung tersebut membawa batu-batu dari neraka sampai-sampai batu tersebut menghancurkan kaum gajah pada saat itu. Padahal bisa saja Allah hancurkan kaum gajah pada saat itu sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Tapi kenapa Allah hancurkan pada saat kelahiran Nabi Muhammad? Sebab ikraman itu adalah bagian dari Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa yang nggak tahu api Majusi? Api Majusi adalah api yang tak pernah padam selama ribuan tahun. Bahkan api tersebut disembah oleh orang-orang kafir. Saat lahir Rasulullah, api tersebut Allah padamkan. Padahal bisa saja Allah padamkan api tersebut sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Tapi kenapa Allah padamkan api tersebut saat kelahiran Nabi Muhammad? Sebab ikraman itu adalah bagian dari Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Raja Romawi pada saat kelahiran Nabi Muhammad Allah hancurkan, Allah binasakan pada saat itu. Tapi kenapa Allah hancurkan? Kenapa tidak Allah hancurkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad? Sebab ikraman itu adalah bagian dari Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Oleh karenanya, kalau ada yang mengatakan maulid itu bid'ah, suruh ngaji yang benar. Kalau ada kiai yang ngomong, kalau ada ustadz yang ngomong, kalau ada siapapun yang ngomong, mau kiai ke, mau ustadz ke, mau habib ke, mau RT ke, mau lurah ke, mau camat ke, mau gubernur ke, mau presiden ke, siapapun yang mereka menentang maulid suruh ngaji yang benar. Goblok itu. Kenapa? Kalau mereka cuma lihat dari covernya, ya saya akui maulid covernya bid'ah. Betul, zaman Nabi Muhammad nggak ada maulid, zaman para sahabat nggak pernah ada maulid. Tapi kenapa ada pertanyaan kok para ulama ngadain maulid sekarang? Kok ada pertanyaan kenapa habaib, kiai, ustadz, pondok-pondok, pesantren, masjid-masjid semua mengadakan maulid saat Rabiul Awal? Jawabannya cuma satu, itu adalah bagian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya kalau lihat dari covernya bid'ah, saya kasih contoh perumpamaan. Jawab yang kompak. Bersiwak hukumnya apa? Bersiwak hukumnya apa? Sunnah. Membuat kantong di baju hukumnya apa? Mubah. Ulang. Membuat bersiwak hukumnya apa? Membuat kantong di baju hukumnya apa? Kalau nggak ada kantong di baju, susah mau naruh siwak di mana. Betul? Tapi dengan adanya kantong baju itu mempermudah membawa maka yang tadinya hukumnya mubah karena mempermudah sunnah, maka jadilah hukumnya yang tadi mubah menjadi sunnah. Begitupun dengan maulid. Apa isi maulid? Isi maulid kita membaca Sittuduror. Isi maulid kita melantunkan Al-Quran. Isi maulid kita bersolawat bersama-sama. Apakah bersolawat adalah bid'ah? Apakah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah bid'ah? Bukan bid'ah. Itu dianjurkan sama Rasulullah. Apakah ketika kita mendengar lantunan Al-Quran dari kori-kori itu termasuk bid'ah? Bukan, itu bukan bid'ah.
Apa isi maulid? Isi maulid membaca barzanji. Apa itu barzanji? Barzanji adalah pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Apa contoh kitabnya? Atibai, Simtuduror, Adia Ulami, dan lain-lain. Itu yang dibaca dalam kitab maulid Nabi Muhammad SAW. Itu yang dibacakan dalam maulid. Itu isi maulid. Apa isi maulid? Isinya adalah ceramah. Apa isi ceramahnya? Tentang bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya maulid, yang mungkin biasanya kita orang kalau nggak ada maulid ngurusin kerjaan, yang nggak ada maulid biasanya nggak pernah bersolawat. Dengan adanya maulid kalian jadi duduk di sini bersolawat pada baginda Maulana Muhammad. Dengan adanya maulid kalian jadi duduk bersama-sama di sini mendengarkan lantunan Al-Quran. Dengan adanya duduk di maulid yang tadinya orang mengatakan bid'ah karena isi maulid adalah kebaikan-kebaikan yang dimana kebanyakan sunnah-sunnah yang dianjurkan, maka yang tadi dikatakan bid'ah oleh para pembenci maulid menjadi hukumnya jelas. Makanya kalau ada orang yang benci maulid itu orang bodoh. Oh siapapun mereka, apa kek, mau kiai kek, mau ustadz kek, hanya ada satu golongan yang benci atas kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Iblis. Kenapa? Saat kelahiran Nabi Muhammad itu saat Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, itu berbondong-bondong orang kafir masuk Islam. Saat Nabi Muhammad lahir, api majusi yang disembah-sembah Allah padamkan pada saat itu. Makanya iblis benci banget sama kelahiran Nabi Muhammad. Makanya saya tanya, kalau ada yang benci sama kelahiran Nabi Muhammad, mereka apa? Udah pada ngantuk ini orang. Kalau ada orang yang benci sama maulid, mereka apa? Orang kompak, mereka apa? Kalau ada ustad benci sama maulid, itu ustad apa? Ustad. Ini ustad benci sama maulid. Kiai. Kalau ada kiai tentang maulid ceritanya. Habib. Tapi kalau Habib insya Allah nggak ada yang benci maulid. Kenapa? Darah daging Nabi Muhammad masih mau benci kelahiran kakeknya. Tadi kiai, ustad, Habib lengkap. Sekarang saya tanya, kalau ada RT, nggak di sini saya sebutin dimanapun. Kalau ada RT benci maulid, ngelarang maulid, itu RT apa? RT, RW, lurah, camat, gubernur, presiden. Kan kalau ada nggak yang begitu? Ada. Di sini begitu emang pemerintahnya. Jangan takut, lawan. Kalau ngelarang maulid, ngadain maulid, kasih tahu. Agama lu apa? Suruh syahadat gitu bilang. Siapa yang suruh? Habib Reza yang suruh syahadat. Jelas. Kita duduk di sini semata-mata memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Kita tahu kita tidak pernah memandang wajahnya, tak pernah duduk bersamanya, tak pernah langsung mendengar perkataannya. Dengan adanya majelis maulid Nabi Muhammad SAW, itu adalah kemuliaan bagi kita semua. Bahkan dalam qasidah dikatakan, ma madahtu Muhammadan bi ghasidati, walakin mudiha ghasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku. Akan tetapi syairku yang menjadi terpuji, syairku yang menjadi mulia, syairku yang menjadi agung. Sebab isi syairku memuji Nabi Muhammad, isi syairku memuliakan Nabi Muhammad, isi syairku mengagungkan Nabi Muhammad. Apa-apa yang memuliakan Nabi Muhammad, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu Abu Lahab? Abu Lahab tahu? Ada yang kelakuannya kayak Abu Lahab? Ada. Siapa? Weh, presiden sampai bilang begitu tuh. Astagfirullahaladzim. Enggak, kalau boleh begitu nanti ditangkap loh. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad yang mati dalam keadaan kafir. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir pernah menukil daripada Said Abbas ibn Abdul Muttalib. Said Abbas pernah bermimpi jumpa dengan Abu Lahab. Saat di mimpi tersebut, Said Abbas ini melihat Abu Lahab sedang disiksa dalam nerakanya Allah. Akan tetapi setiap hari Senin Allah meringankan azab daripada Abu Lahab. Sampai-sampai Said Abbas nanya, wahai Abu Lahab,
Kenapa engkau setiap hari Senin engkau diringankan azabnya, engkau diringankan azab dari Allah, bahkan digantikan dengan rahmatnya Allah? Apa jawab Abu Lahab? Saya punya budak bernama Syuaibah. Saat itu Syuaibah datang kepadaku, dan Syuaibah budakku memberikan kabar kepadaku bahwasannya pada hari itu telah lahir ponakanku Muhammad Ahmad. Karena aku bergembira sesaat pada saat itu, akhirnya karena Syuaibah memberikan kabar kepadaku bahwasanya telah lahir keponakanku, hari itu aku bebaskan Syuaibah dari seorang budak menjadi hamba yang merdeka. Aku bergembira sesaat pada saat itu hari Senin karena sebab kelahiran Muhammad SAW. Kalau Abu Lahab saja bisa Allah berikan keringanan azab dalam nerakanya Allah, yang mati dalam keadaan kafir sebabnya cuman karena mencintai, bergembira sesaat atas kelahiran Nabi Muhammad, apalagi kalian umatnya Nabi Muhammad. Kalian duduk sini semata-mata memuliakan Nabi Muhammad. Seperti apa yang tadi qasidah saya sampaikan, kalau qasidah saja bisa Allah muliakan, apalagi kalian umat-umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Jelas? Jelas? Lanjut atau udah? Udah jam 2 tapi udah jam setengah 3 malah. Udah malam. Nanti sakit. Nanti dicariin pacarnya. Anak muda zaman sekarang begitu sama pacar. 24/7 harus ada jawaban dan kabar. Kalau nggak ada kabar nanti putus. Giliran sama pacar lu on time minta ampun. Tuhan manggil di masjid, lu panggilan masjid lu lalain. Banyak nggak? Banyak nggak? Ya Allah, anak muda zaman sekarang gue perhatiin banyak yang hancur. Kenapa? Coba perhatiin anak muda zaman sekarang. Jangan jauh-jauh. Mereka anak zaman sekarang, pemuda-pemuda zaman sekarang, saya yakin kiblat pakai handphone, mau tidur pegang hand, bangun tidur pegang hand, mau main pegang hand, keluar rumah pegang hand, mau makan pegang hand, mau ke kamar mandi pegang hand. Ngapain? Ke kamar mandi main handphone ngapain? Mau ngapain? Terus keluar keringetan, lu ngapain? Ada nggak yang begitu? Banyak. Di sini ada nggak? Ada nggak? Ya Allah, perhatikan anak zaman sekarang, coba semua berkiblat ke handphone. Kenapa? Ada 2 kesalahan. Yang pertama, salahnya didikan orang tua, karena terlalu membiarkan anaknya lolos begitu aja. Yang kedua adalah pergaulan. Maka dikatakan manjalas janas, seseorang itu diukur dari siapa teman duduknya. Kalau mereka seumpama orang yang bangsat, orang yang goblok, orang yang jauh dari ulama, tapi duduknya mereka berusaha bergaul sama orang-orang yang soleh, insya Allah ketularan kemuliaannya. Duduknya di majelis, insya Allah ketularan keberkahan dari keberkahan masjid, dari keberkahan majelis. Tapi ada aja orang-orang yang sudah jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, jauh dari ustadz, kebenci habaib. Ada nggak? Di mana? Sono sebelah negara Konoha sono. Di sini mah insya Allah muhibbin semua. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Perhatikan anak-anak zaman sekarang. Coba kita perhatikan aja. Kita sudah banyak melihat anak-anak muda zaman sekarang rusak, terkhususnya perempuan. Ya perempuan ya. Benar nggak? Udah jelas kan? Di neraka aja banyak perempuan nanti. Coba insya Allah yang di sini ahli surga semua. Ini pelajaran aja. Banyak perempuan-perempuan zaman sekarang, coba lihat di TikTok. Bangganya mereka mengumbarkan aurat. Bangganya mereka joget-joget depan kamera. Ya, banyak kan? Bahkan bukan cuma sampai situ. Yang berhijab, yang pakai cadar, yang pakai abaya pun banyak yang mengumbar aurat. Beb, saya pakai abaya. Beb, saya berhijab. Saya nutup aurat. Betul. Tapi kenapa luka tubuhnya kau perlihatkan? Banyak gak? Nanti giliran digodain sama laki-laki, laki-laki dibilang brengsek. Nanti giliran digodain sama laki-laki, laki-laki di semua dibilang bajingan. Mohon maaf, tamu gak akan masuk kalau tuan rumah gak buka pintu. Betul? Lu buka pintu sih.
tamu masuk. Nanti udah masuk dibilang tamunya kurang ajar. Yang laki-laki juga bego. Kenapa? Perhatiin. Coba laki-laki modal gombalan mau ngambil perawan orang. Semua berawal dari cetan, akhirnya nyaman, terus ketemuan, akhirnya jadian, terus peluk-peluk, grepe-grepe, cium-cium, lepas pelak. Goblok lu. Gak modal yang laki-laki, bener gak? Lu ngerokok aja masih ngeteng di warung. Terus mau ngidupin anak orang, lu kencing dulu yang bener, yang lurus dah. Bener gak? Mohon maaf. Lu yang modal coklat, ya dengerin. Yang modal ngasih coklat, oi, yang modal ngasih coklat bakal kalah sama yang ngajak akad. Betul. Ya lu masih minta aerox ngerengek sama orang tua. Nggak dibeliin motor, minjem motor temen. Udah begitu ngajak jalannya ke pasar malam. Habis itu mau minta bonus yang banyak. Keblek ya bang laki-laki zaman sekarang kelakuan. Allah. Tahu? Zaman Rasulullah SAW, Rasulullah capek-capek meninggikan martabat, kehormatan seorang wanita. Tapi kadang-kadang gue juga bingung perempuan zaman sekarang, Ustaz. Ya Allah, banting harga 300.000 per jam. Banyak gak? Pak Habib tahu? Iya, gue tahu ya. Pak Habib tahu. Ya Allah, iya gue tahu. Kan dapat cerita doang dari orang-orang. Beb di aplikasi hijau, Beb di aplikasi hijau, Beb. Gojek. Siapa yang ngomong micet tadi tuh? Allahu Akbar. Perhatikan anak-anak zaman sekarang, yang laki-laki juga. Ente orang gini nonton TikTok. Kalau ngelihat yang bening-bening, Allahumma sholli ala Muhammad, Masya Allah. Tapi giliran lihat Habib-Habib yang ceramah, usah ceramah, astagfirullahaladzim. Lu juga. Gue kagak tahu. Gila ngeliat opa-opa Korea. Lalu lu lihat gue aja teriak-teriak. Gimana kata opa Korea? Lihat tangan opa Korea apa gue? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kalau udah malam kita seru-seruan aja sudah. Ya, betul? Masih mau lanjut atau udahan aja? Lanjut atau udahan aja? Ya Allah, anak saya perhatikan anak zaman sekarang. Kenapa anak zaman sekarang terus yang dibahas? Iya, karena Nabi Muhammad yang pertama kali diajarin itu akhlak sama adab. Dalam hadis itu hadis terkenal, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Itu semua tentang akhlak. Tapi perempuan laki-laki zaman sekarang jauh dari kata akhlak. Mereka rusak. Ya Allah, kalau lagi pacaran, ya Allah, saya pernah ceramah. Ada mungkin anak-anak SD itu depan lewat saya, depan muka saya lagi ceramah. Dia ngomong apa? Bunda tungguin saya, Bun. Saya tadi ceramah langsung stop, saya kaget. Kampret, anak siapa itu? Nggak sampai di situ. Ya Allah, kalau lagi pacaran, lagi indah-indahnya tuh, apalagi PDKT, ya nggak? Itu kalau ngegombal laki-laki, coba kalau ngegombal laki-laki bagaimana? Coba tutup mata kalian semua. Tutup. Udah belum? Benar? Gelap nggak? Itulah aku tanpamu. Nah, laki-laki kan begitu modelnya ngegombal. Bener nggak? Kamu tahu nggak ada pelangi setelah hujan? Maka kamu juga harus yakin pada kebahagiaan setelah berjuang. Ya Allah, tuh laki biasanya begitu, modal gombal. Ya Allah, tapi giliran putus, giliran lagi putus nih, ceritanya galau. Pas udah galau, udah mau status.
yang sakit itu ngecek dia checklist 2 abu-abu. Wait, belum selesai. Checklist 2 abu-abu tak kunjung membiru. Wait, belum selesai. Checklist 2 abu-abu tak kunjung membiru, akan tetapi membuat status 2 menit yang lalu. Itu kalau lagi galau. Yang perempuan juga kalau pacaran itu bahlul. Kenapa? Nanti ditinggalin nangis. Nah, begitu. Apalagi pas udah bunting ditinggalin. Ini kan menjelang Desember nih. Ayo gue perhatiin nanti di Garut banyak nanas muda nggak di pinggir jalan. Kalau banyak berarti pelakunya lupa ada, jangan-jangan. Insya Allah di sini orang-orang baik semua. Dengan adanya majelis, jangan jauh-jauh dari majelis. Dimanapun ada majelis, datangin. Dimanapun ada majelis, ada maulid, mau panas, mau hujan, mau dekat, mau jauh, datangin. Kenapa? Selain kita cari ilmu, juga dapat kok berkat? Berkah! Berkah dulu, baru dapat berkat. Itu baru benar. Jangan-jangan ke majelis cuma nyari berkat doang bro. Sallu ala Nabi Muhammad. Jelas? Jelas? Ya udah kita doain, karena udah jelas doain yang punya pacar Allah kasih pacar itu putus. Wah, nanti nangis lu bilang amin, nangis nanti. Yang punya pacar putus. Amin. Yang teman nonton begituan di handphonenya HP-nya hilang. Wah, hati-hati lu bilang amin, hilang beneran lo. Gue tahu lu pelakunya soalnya. Jelas? Insya kedepannya kalau ada majelis, ya Allah, ajakin teman-temannya. Ayo datang ke majelis yuk. Enggak takut dibilang soalim. Ayo datang ke majelis yuk. Enggak nanti saya dihina sama orang, nanti saya dihina, dibilang soalim, dibilang Allah masih kecil soalim. Allah bukannya mabuk aja, Allah masih kecil juga, Allah masih muda. Tahu? Dengerin, ada satu kisah. Yang dimana kisah ini ada bapak sama anak bawa keledai. Pas bawa keledai itu keledai gak ditarik. Maksudnya ditarik. Namanya apa tuh? Namanya apa sih? Hah? Kalau ditarik, dituntun. Dituntun. Bahasa Sundanya apa? Allah itu lah pokoknya. Dituntun itu. Nggak lama ada orang lewat. Tahu orang itu ngomong apa? Itu bapak sama anak lucu banget sih, blongan banget. Punya keledainya nggak dinaikin. Akhirnya karena ada orang mau begitu, bapaknya naik ke keledai. Nggak lama orang lewat lagi. Apa kata orang? Tuh lihat bapak nggak punya hati. Punya anaknya yang narik, bapaknya yang di atas nggak punya hati tuh bapak. Akhirnya tukeran. Anaknya yang di atas, bapaknya yang narik, nuntun. Orang lewat lagi. Apa kata orang? Tuh anak durhaka tuh, lihat tuh. Bapaknya yang narik, anaknya yang di atas. Akhirnya dua-duanya naik ke keledai. Orang lewat lagi, bapak sama anak gak punya hati tuh, lihat tuh. Keledai satu dinaikin 2 orang. Saking keselnya nih bapak sama anak, dua-duanya turun, keledainya digendong. Orang lewat lagi, apa kata orang? Nah tuh bapak sama anak goblok tuh. Itu orang gila tuh. Punya keledainya yang digendong. Apa poin tersirat? Kita kalau mau berbuat baik pasti ada aja yang benci. Gak usah dengerin apa kata orang kalau mau berbuat baik. Duduk di majelis. Orang baik pasti dibenci. Orang yang berusaha baik pasti ada yang benci. Karena di mata pembenci benar pun akan tetap jadi salah. Contohnya kurang baik apa FPI? Ya Allah, segitu baiknya FPI dibubarin. Benar nggak? Dikira FPI bakal mati. Ternyata muncul lagi Front Persaudaraan Islam. Ya begitu kan Asep ya. Lah, itu yang namanya ujian bagi orang-orang yang berusaha baik. Yang paling berat itu istiqomah. Karena di balik istiqomah ujian berat banget. Itu orang duduk di majelis khidmat sama guru kalian, pasti ada aja yang ngocehin. Pasti ada yang bilang, lu cari muka sama guru lu. Lu cari muka sama guru lu. Lu cuma baik di depan guru lu. Gak usah dibenerin, efek-efek iblis ngomong begitu. Selamat jalur kita lurus khidmat sama guru kita. Selamat jalur kita lurus istiqomah di majelis, istiqomah melayani guru kita punya guru.
lurus, nggak perlu apa dengar apa kata orang. Mau dihina ke, mau direndahin ke, mau dicaci ke, mau dimaki ke, mau difitnah ke, nggak perlu peduli. Kenapa? Kalau cari muka sama orang capek, tapi kalau cari muka sama Allah itu paling tepat. Makanya kalau kita jadi orang yang baik, berusaha jadi orang yang baik sesuai dengan hadis. Dalam hadis dikatakan khairus anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi banyak manusia. Biasanya kalau kita berusaha baik pasti ada aja yang benci. Tinggal bagaimana kita menyikapi pembenci. Di mata pembenci benar pun akan tetap salah. Jadi kita nggak usah peduli apa kata orang. Kita malah ini guru kita, terus orang bilang, ah lu mau jadi babuin sama guru, ah lu mau jadi kerjain sama guru. Mereka nggak paham bab khidmat. Nanti kalau saya bab khidmat saya buka 3 hari nggak selesai. Salah satunya aja Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratibul Attas. Beliau punya murid namanya Syekh Ali bin Abdullah Al-Baros. Saat itu Syekh Ali bin Abdullah Al-Baros lagi bikin kakinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nabi Khidir datang ke pondoknya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Semua hati berdiri menyambut Nabi Allah Khidir alaihi salam. Tapi Syekh Ali bin Abdullah Al-Baros tetap duduk mijitin kakinya Habib Umar sampai Habib Umar nanya, "Ya Ali, kenapa engkau enggak menyambut itu Nabi Allah Khidir alaihi salam?" Apa kata beliau? "Saya lebih memuliakan saya punya guru dari kita siapapun." Itu kata Syekh Ali bin Abdullah Al-Baros. Itu namanya khidmat. Nggak peduli apa kata orang. Itu namanya melayani guru. Orang yang paling baik bukan bagi mereka yang bisa hafal alfiyah, bukan mereka yang bisa baca kitab Amsilati, Imriti, Jurumiyah, dan kitab-kitab yang lain. Orang keberkahan ilmu dilihat dari bagaimana cara dia berkhidmat kepada guru. Itu namanya adab dan akhlak. Makanya saya bilang nih, kalau saya perhatiin bab akhlak sampai subuh nggak kelar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Intinya tetap kalian berusaha setiap harinya menjadi pribadi yang lebih baik. Insya amin ya rabbal amin ya rabbal. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kita semua angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah, terkhususnya untuk saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah merdekakan mereka. Allahumma izzil Islam wal muslimin wansuril ikhwanana al mujahidin fi Palestina wansuril ikhwanana al mujahidin fi Palestina wansuril ikhwanana al mujahidin fi Palestina wansuril ikhwanana al mujahidin fi Gaza wansuril ikhwanana al mujahidin fi kulli makan fi anha'il alam ya rabbal alamin. Wansuril Islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحش والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلاد إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاجاتنا إليها الكثير حاجاتنا إليها الكثير حاجاتنا إليها الكثير وأنت عليم بها وخبير. Ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah. Ya Allah, menangkan perjuangan Palestina ya Allah. Ya Allah, merdekakan Palestina ya Allah. Ya Allah, menangkan Palestina ya Allah. Ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya kaum-kaum Zionis Israel ya Allah. Ya Allah, binasakan kaum-kaum Israel ya Allah. Kaum Israel binasakan ya Allah. Ya Allah, menangkan Palestina, merdekakan Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Fatihah. Sebelum saya tutup, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasannya saya dan panitia terkhususnya meminta maaf kepada jamaah hadirin yang hadir, sebab Abuya Al-Habib Bahari bin Ali bin Smith tidak bisa hadir, yang alhamdulillah kebetulan saya lagi di Garut, lagi ceramah di Garut juga. Saya bisa hadir di sini bersama kalian karena Habib Bahar sedang kurang sehat, baru pulang dari Malaysia. Doakan beliau, semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah permudah urusan beliau, Allah istiqomahkan beliau. Amin ya rabbal
Sebelum saya tutup, kira-kira masih semangat atau enggak? Semangat atau enggak? Suaranya melempem, masih semangat atau kagak? Ini masih Rasulullah, setuju? Setuju? Coba yang dari ujung sono sampai ujung sono yang hadir sampai dalam masjid. Yang punya senter HP nyalain, biar makin seru. Betul? Yang punya handphone gak ada nyalain, saya doain handphonenya hilang. Handphone mana dia, gue juga hilang handphone. Nyalain handphone dari mana? Ayo semua nyalain. Nah, sampai ujung sono, ujung. Ya, terus ujung, kalian semua. Harus sebelah sono juga. Matiin lampunya. Cakep. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama. Bangkitlah. Suaranya mana melempem? Maju ayo terus. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. Oh wahai para, sebentar. Pada semangat enggak? Semangat. Maaf mau pulang aja. Suruh berdiri semua. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimang darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah,
siap bela Allah, siap bela Islam, siap bela ulama, siap bela Al-Quran, siap bela Palestina, siap bela Palestina, siap bantu Palestina, siap bantu Palestina. Labbaik ya Palestina, labbaik ya Palestina, labbaik ya Palestina. Hidup Palestina, hidup Palestina, hidup Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti malam saya masih ada di Garut, posisinya di daerah di mana? Di alun-alun. Insyaallah nanti malam saya masih di Garut. Lokasinya saya belum tahu di mana. Di mana lokasinya? Nah, nanti lihat di Instagram saya aja pokoknya. Ya. Namanya saya Teresa Banaksa. Lagu promosi IG. Tapi mohon maaf, Instagramku diblokir mulu sama pihak Instagram. Gak tahu ngapa sejian banget lagi Instagram sama gua. Begitu curang 17 kali diblokir gua. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirul kalam wa hitawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ana